jatuh dari kayak lagi lari terus jatuh, itu kadang diketawain. Dalam hati sih kadang udah nggak terima juga ya. Ada teman-teman yang bisa ngomong kayak gitu, cuman ya mau gimana lagi, kan udah dikasih kayak gini harus diterima. Halo sahabat Super Youth, saya Rilusiko. Saya pemain timnas sepak bola amputasi Indonesia. Saya akan bercerita di Super Youth. Baru-baru kemarin nih kamu juga nonton timnas ya? Itu kamu ketemu siapa aja tuh? Ketemunya sama Arhan, sama Sandy Walsh, sama Bang Jai. Bang Jai. Nah, coba satu-satu mereka apa yang mereka sampaikan ke kamu? Untuk kita timnas sepak bola amputasi disuruh tetap semangat dengan kekurangan. Mereka itu percaya kalau kita itu bisa membawa nama Indonesia. Kalau dari Sandy Walsh katanya tetap semangat dan terus menyala. Wah, menyala. Kalau kita mungkin mau tahu nih sepak bola sepak bola amputasi. Itu aturan permainannya gimana sih, Rilus? Kalau untuk aturan permainannya itu bermainnya cuma pakai satu kaki. Jadi walaupun kita pakai tongkatnya dua, diusahakan bola itu nggak boleh kena tongkat. Jadi hitungannya itu handsball. Dari waktunya itu kita bermainnya 25 kali 2. 25 kali 2, terus sama lapangannya itu mini soccer 60 kali 40. Ada berapa orang dalam satu tim? Dalam satu tim itu ada 6 pemain sama 1 kiper. Kamu lahir di NTT. Ya. Bagaimana sih kondisi Rilus sejak lahir? Boleh ceritain? Kaki saya satu itu bawaan dari lahir. Waktu pas lahir udah kayak gini, udah kondisinya udah seperti ini. Kaki kanan sudah beda dari lahir dan itu yang Rilus alami. Masa kecil Rilus nih seperti apa sih di NTT dan berasal dari keluarga yang seperti apa? Dibilang dari keluarga sederhana lah. Keluarga sederhana terus ya mencukupi lah. Bapakku kerja di tambak pergilingan batu gitu. Lihat dari kondisi bapak yang tidak mampu, ada kakak-kakak yang cuman berhenti sampai di SMP gitu. Waktu masih kecil itu nggak sama orang tua gitu. Jadi ceritanya dari kecil itu pas udah umur berapa ya, 35 tahun lah itu dipindahkan ke panti asuhan. Oke. Cuman di NTT masih sih. Oke. Gitu. Berarti dari kecil kamu tinggalnya di panti asuhan. Tinggal di panti asuhan. Iya. Dari bapak kayak udah bukan nggak bisa ngehidupin ya. Jadi kayak udah banyak anak-anak yang tinggal di situ juga, saudara-saudara juga. Terus jadi ada dari keluarga yang minta buat tinggal di panti asuhan. Di panti asuhan kan dari kecil, terus untuk mau pulang ke keluarga itu agak sulit soalnya masih sekolah, masih ditanggung sama panti asuhan itu, jadi susah buat keluarnya. Buat izin lama keluar itu susah. Dan jarak dari panti asuhan ke rumah berapa lama jaraknya? Sehari bisa. 1 hari? Iya. Bagaimana teman-teman kamu melihat kamu saat itu? Yang kamu berbeda? Pernah nggak ada yang kamu merasa dibedakan? Berperilaku tidak baik ke kamu juga? Seperti apa? Kalau untuk teman-teman ada yang support, ada yang enggak sih. Jadi kalau kadang mau ikut bermain bola itu mereka mikirnya kadang kekasihan, terus sama takutnya tongkat kena ke kaki mereka gitu. Kadang teman-teman dipersilakan untuk bermain, kadang juga bilang ya udah istirahat saja gitu. Gak usah dipaksa buat bermain bola. Kalau tadi teman-teman yang tidak support itu seperti apa? Waktu masih kecil jadi pasti mungkin ada omongan yang kayak omongan-omongan kasar gitu, pasti ada tentang kondisi fisik. Saat Rilus dengar ucapan itu, saat itu Rilus merasanya seperti apa? Ya kadang di dalam hati sih kadang udah nggak terima juga ya. Ada teman-teman yang bisa ngomong kayak gitu, cuman ya mikirnya apa ya mau gimana lagi, kan udah dikasih kayak gini harus diterima. Di saat kayak jatuh dari kayak lagi lari terus jatuh, itu kadang diketawain atau terus digangguin gitu, pasti ada. Diketahui, digangguin dan tidak ditolong juga seperti itu? Iya gitu. Kalau di rumah Rilus, seperti apa mungkin yang kamu juga alamin di panti asuhan? Seperti apa yang kamu rasain di kamar? Kamu melihat keadaan teman-teman kamu, kok begini ya sama aku ya? Saat itu yang Rilus rasain itu seperti apa? Itu udah tamat SMA sih.
Itu kadang mikir, kadang itu ngomong dalam hati atau dari waktu berdoa itu kadang ngomong, Tuhan kenapa beri saya kondisi kayak gini, kenapa nggak sama teman-teman yang lain seperti teman-teman yang lain yang bisa kayak bisa jalan dengan kaki dua, terus dengan saya yang pakai satu tongkat aja gitu. Apa sih Rilus yang Rilus alami kesulitan dengan kondisi hidup dengan satu kaki yang tidak seperti dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari kamu mungkin? Mungkin itu bisa ke aktivitas gitu. Aktivitas kadang kalau teman-teman kerja yang berat itu kadang cuma nonton aja. Jadi rasa kayak mau ingin bantu itu sebenarnya ada, cuman ya lihat dari kondisi kita juga yang kadang ngangkat berat-berat itu kan kadang nggak bisa. Jadi kadang mikir, kenapa saya nggak bisa gitu ngangkat-ngangkat kayak gitu. Padahal niatnya mau bantu itu pasti ada gitu. Rilus, kalau Rilus boleh sharing, apa sih titik terendah di dalam kehidupan Rilus? Titik terendah itu mungkin waktu tamat SMA itu saya belum ke Surabaya, itu masih di sana. Jadi kadang di rumah itu cuma duduk bangun tidur aja. Terus dari bapak katanya gak usah dipaksakan kerja karena belum ada lowongan kerja yang bisa diterimakan. Cuman dalam diri saya bilang, kok gini terus hidup, maksudnya cuman bangun makan tidur yang ada bebankan orang tua gitu. Kadang mikir, ini apakah tetap gini terus? Mungkin itu saya mikirnya, Tuhan udah berikan saya keadaan kayak gini, pasti ada kelebihan. Di salah satu kekurangan saya ini mungkin ada kelebihan yang bisa saya kerjakan gitu, atau mungkin untuk masa depan saya mungkin ada yang Tuhan udah siapkan. Jadi saya harus berusaha dari situ. Apakah di saat kamu di rumah yang kamu hanya meratapi nasib, mungkin main HP, scroll sosial media kamu, apakah kamu juga di saat itu dapat petunjuk untuk bagaimana caranya kamu bisa meraih impian kamu bahkan di dunia sepak bola? Iya. Awalnya itu saya mainnya di sosial media, di Instagram. Terus di salah satu beranda saya itu masuknya ada konten kreator yang disabilitas bermain sepak bola amputasi itu. Jadi saya coba cek di profilnya tentang sepak bola amputasi ini, ternyata ada di Indonesia. Terus dari situ saya mulai cari-cari tentang sepak bola ini di NTT itu. Cuman waktu di NTT itu masih belum dibentuk, masih belum ada. Jadi larinya ke Pulau Jawa. Nyarinya ke Pulau Jawa itu di Surabaya nyarinya. Setelah udah komunikasi sama pihak Surabaya untuk bisa bergabung, ternyata mereka setuju bisa buat bergabung sama Surabaya. Cuman waktu awal itu belum langsung terbang dari NTT ke Surabaya itu belum. Jadi disuruh aku ngelatihnya pakai tongkat sport kayak gini. Jadi waktu itu aku masih pakai tongkat yang ketiak. Jadi setelah udah bergabung sama Surabaya itu disuruh ngelatihnya pakai tongkat sport kayak gini. Jadi setiap hari latihan buat video kirim ke pengurus Surabaya. Pengurus Surabaya. Iya. Dan kamu mainnya dengan teman-teman di sekitar juga. Iya. Dan perjalanan ke Surabaya lah dimulai. Kamu ke Surabaya. Apa yang membuat Rilus bertekad kuat untuk bisa gabung dengan tim sepak bola amputasi di Surabaya? Mungkin saya mikirnya gini. Mungkin ini jalan yang terbaik. Maksudnya ada wadah sepak bola yang sehobi sama keahlian saya atau hobi saya dalam sepak bola, itu ada wadahnya gitu yang untuk teman-teman disabilitas. Jadi saya mikirnya udah ini mungkin yang terbaik mungkin buat saya, jadi saya harus nekat buat ke Surabaya. Kaget, kadang terharu juga ya. Maksudnya lihat dari cerita teman-teman itu ada yang diamputasi, ada yang dibawa dari lahir, ada yang kecelakaan. Itu banyak ceritanya kalau dari teman-teman Surabaya. Jadi mikirnya udah mungkin di sini tempat saya mengejar masa depan di Surabaya ini. Buat kamu yang saat ini merasa terpuruk, merasa kesepian, tidak percaya diri dan tidak ada yang peduli dengan setiap masalah yang lagi kamu hadapin, ini waktu yang tepat untuk kamu kontak kita ya.
Jadi jangan ragu hubungi nomor di bawah ini ya, atau klik link yang ada di bio Instagram atau TikTok Super Youth. Karena layanan doa dan konseling CBN mau berdoa buat kamu dan mau jadi sahabat buat kamu. Hidup kamu berharga dan karena itu kita peduli dengan hidup kamu. Saat itu kita nggak dikasih tahu sama pengurus atau sama pelatih timnas sepak bola amputasi kalau Coach Sintayong itu mau datang. Tidak ada pilihan lain ya selain mungkin bertahan dengan pekerjaan itu. Cuman waktu tahap itu memang mikirnya pengen pulang aja gitu.